Baik, terima kasih Pak Yusuf. Itu betul sekali ya. Maka tadi di awal saya sudah sampaikan, kurangi kejahatan, tambah kebaikan, dan sucikan pikiran ini tidak harus dengan merek agama tertentu. Bisa dengan kepercayaan, bisa juga malah tidak ada mereknya sama sekali. Karena intinya kan tetap dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ini sebetulnya adalah kita tidak melakukan kejahatan, kita menambah kebaikan, dan kita juga jangan berpikir yang jelek, baik kepada lingkungan maupun kepada yang lain-lain. Dan itu sudah diterapkan, dan bagus sekali masukan dari Pak Yusuf. Terima kasih sudah menambah informasi kepada kita semua. Bagus. Silakan Ibu Yuliana. Baik, terima kasih Bante, terima kasih Pak Yusuf. Ini untuk kita selang-seling ya, jadi ini ada pertanyaan dari kolom chat, karena ini Pak Kartono dari Pangkal Pinang sudah dari tadi ya Bante, dari Bante sharing sudah ini. Pertanyaannya adalah, bila kita ingin mengurangi kejahatan, bolehkah menjadi Sang Buddha itu sebagai tameng? Jadi biar kita takut berbuat jahat. Apakah itu termasuk menyalahgunakan atau berdosa kepada Sang Buddha? Gitu Bante. Silakan Bante. Iya, kita ini kan ya, setiap orang, upaya Anda untuk mengurangi kejahatan itu sudah bagus. Tapi menjadikan Sang Buddha sebagai tameng tadi ya, ini agak unik, karena sebetulnya begini, Sang Buddha itu adalah guru. Nah, jadi sebetulnya saya lebih cocok menjadikan, kalau tadi yang sudah mungkin dijelaskan oleh Pak Yusuf juga, kalau di Tiongkok itu tentang hukum karma. Nah, kita menyadari bahwa kalau saya melakukan kejahatan, buahnya itu kembali pada diri kita. Jadi takut pada buah kejahatan yang kita lakukan. Sebaliknya, saya termotivasi untuk berbuat baik. Karena saya merasa kebaikan saya itu juga akan kembali pada diri kita. Jadi, kita menjadikan perbuatan itu justru sebagai motivator kita sendiri. Sang Buddha sudahlah, jangan diurus lagi. Karena kalau nanti Anda menjadikan Sang Buddha dengan sebagai apa ya, istilahnya pinjam nama, nanti saya dimarahi Sang Buddha. Aduh, ini kita di dalam Dhamma tidak seperti itu. Kita justru, saya takut dengan perbuatan saya sendiri. Orang itu di dunia ya, dalam level pencerahan, yang pertama sebetulnya kita itu tidak ingin kelihatan jeleknya sama orang lain. Jadi kita ada rasa malu kita. Jadi malu itu kalau dilihat orang lain. Agama Buddha kok melakukan kejahatan, malu. Nah, itu namanya malu. Ya, tapi malu itu kan di depan umum. Nanti kalau sendirian, ya melakukan yang jahat itu tadi. Misalnya nepuk nyamuk. Kadang-kadang di wihara loh, nepuk nyamuk. Kemudian orang-orang ngomong, di wihara nepuk nyamuk, malu aku. Kebiasaan, di rumah, malu. Tapi nanti kalau di rumah, ya hajar terus. Kenapa? Karena malu itu membutuhkan orang lain. Nah, level yang lebih tinggi adalah takut. Saudara-saudara, sebetulnya sekarang ini dengan adanya media sosial, kalau Anda perhatikan baik-baik, hukum sebab dan akibat saya melakukan kejahatan kembali diri saya, itu kadang-kadang berlaku instan. Saya pernah lihat satu video yang dari media sosial ya, jadi ada orang naik sepeda motor, mau nyalip mobil. Mungkin mobil ini dulu melakukan kesalahan apa, saya tidak tahu, nggak ada ceritanya, karena dia kan pakainya kan kamera depan itu, ya. Nah, jadi dia sepeda motor ini pokoknya sudah istilahnya nyalip ataupun mau mendahului, kemudian tidak lama dia menendang pintunya area sopir ini, jadi ditendang. Begitu ditendang, ini mobil, rodanya 4. Ini sepeda motor, rodanya 2.
Dia nendang, dia mental sendiri, dia jatuh sendiri, dia ketubruk mobil sendiri. Karena ini kan mobilnya rame, jadi dia nendang, kemudian dia geser ke kanan, kan setirnya nggak seimbang, kemudian dia ketabrak mobil di tempat lain, di posisi yang lain. Nah ini mobilnya ini jalan terus, yang ditendangi biasa-biasa saja. Nah itu kalau kita membaca dengan cara hukum sebab akibat yang berbuah langsung, kita jadi takut loh melakukan itu. Itu kan pelajaran bahwa ada orang seperti itu. Dia bisa seperti itu, kita juga bisa ngalami seperti itu. Akhirnya enggak. Jadi enggak perlu sang Buddha nanti marah sama saya, nanti saya karma baiknya dikurangi. Enggak ada itu. Itu semua hitungan pada diri kita sendiri, menambah kebaikan yaitu ada di diri kita, mengurangi kejahatan juga ada di diri kita. Jadi saya lebih menyarankan Anda mempelajari dulu hukum sebab dan akibat, sehingga nanti Anda takut akan perbuatan Anda itu berbuah balik ke diri Anda, daripada Anda menjadikan Sang Buddha sebagai perisainya Anda atau motivator Anda untuk, aduh aku takut dimarahi Sang Buddha. Jangan seperti itu, karena itu berarti kita masih dipengaruhi oleh faktor luar. Padahal di dalam Dharma semua adalah di diri kita. Anda mengalami kesulitan pun, selama Anda menyalahkan pihak luar, berarti belum memahami Dharma. Satu contoh tadi ya, kita jalan, kemudian karena kita pikirannya ke tempat lain, kelingking kaki kita itu kemudian nabrak kursi sampai kita, jongkok kita pegang saking sakitnya. Kemudian kita nyalahkan, kursi ini siapa yang letakkan di sini? Kalau sudah seperti itu, kita belum Buddhis. Kita baru ngerti teori Dharma, tapi belum melaksanakan Dharma. Kenapa? Karena pelaksanaan Dharma itu adalah memahami keinginan tidak selalu menjadi kenyataan. Kita tidak bisa mengubah kenyataan. Yang kita bisa ubah adalah keinginan. Keinginan saya tidak nabrak kaki saya. Tapi kenyataan kakinya sudah nabrak. Jadi yang kurang hati-hati adalah saya. Kursinya ada di situ, sayanya yang kurang hati-hati. Saya tidak perlu menyalahkan pihak lain. Itu kalau sudah pola pikir Buddhis gitu, di rumah pun sudah nggak ada lagi permusuhan dan percekcokan. Ya, nah nanti Anda dalam mendidik anak juga begitu, karena kadang-kadang pendidikan anak ada yang kalau anaknya jatuh yang dimarahi adalah lantainya. Jadi anak jatuh, kemudian, ini loh, sudah jangan nangis nak, jangan naik nih loh, jangan nangis nak, ini lantainya, ini saya pukuli, sudah tenang loh. Anak kecil dididik supaya menyalahkan pihak lain. Padahal kita tidak perlu memarahi anak yang sudah jatuh tadi, tapi kita memberikan pengertian, nak, kamu kurang hati-hati, lantainya licin, kamu jangan lari-lari, bukan salahnya lantai, kamu yang tidak hati-hati. Nah, dengan cara bertanggung jawab seperti itu, maka kita sampai dewasa nanti, kita akan mempertanggungjawabkan apa saja yang kita lakukan, ucapkan, dan kita pikirkan. Karena semua kembali pada diri kita.